Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, majua-jua, enjua-jua, yahobu, ahoy, oh di sana, salam pahaba, kulonun. Pemirsa, dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam acara rubrik Mimbar Budaya, Mimbar TV, Koran Mimbar Umum. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan lancar menjalankan aktivitas sehari-hari. Ya, pemirsa, menjelang akhir tahun ya. Akhir tahun 2023 tentu banyak agenda yang pasti dilaksanakan. Ya, sudah ada persiapan-persiapan bagaimana untuk mengevaluasi aktivitas kita sehari-hari dan bagaimana nanti menyambut tahun baru 2024. Ya, begitu juga tentang aktivitas kebudayaan di tanah air. Ya, beberapa waktu yang lalu ada berbagai macam agenda kebudayaan yang dilaksanakan oleh komunitas-komunitas yang ada di Indonesia, terutama juga yang ada di Sumatera Utara. Nah, pemirsa, kali ini kita akan membicarakan tentang sesuatu yang penting ini, yaitu tentang Dewan Kesenian. Nah, bersama kita di studio telah kita undang Bang Baharudin Saputra. Selamat sore, Bang. Sore. Ya, dan Bang Hafiz tadi. Selamat sore, Bang. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa, dua orang ini adalah tokoh penting di jagat kebudayaan di Sumatera Utara. Kedua-duanya ini adalah seniman, ya, seniman teater, sastra. Nah, jadi mereka inilah yang kebetulan kemarin pada awal Desember, pada tanggal, bukan awal ya, pertengahan 10 sampai 14 Desember 2023 mengikuti musyawarah nasional Dewan Kesenian atau Dewan Kebudayaan se-Indonesia. Ya kita Koran Mimbar Umum mengikuti perkembangan ini terus dari jarak jauh tentang pemberitaan musyawarah nasional Dewan Kesenian se-Indonesia itu. Dan kita juga sudah memberitakannya selain melalui Koran Mimbar Umum online, juga beberapa pekan lalu kita juga sudah tayangkan beberapa hasil, terutama peta jalan musyawarah Dewan Kesenian se-Indonesia yang kita peroleh dari panitia, yaitu dari Dewan Kesenian Jakarta. Nah, kita mau bicara ini, Bang, tentang pengalaman Abang berdua mengikuti musyawarah nasional Dewan Kesenian. Abang kan selaku utusan Sumatera Utara, ya, bagaimana Abang selaku pernah menjabat ya Dewan Kesenian Sumatera Utara periode 2017-2022 begitu. Nanti pengalaman Abang bagaimana mengikuti musyawarah nasional Dewan Kesenian. Silakan, Bang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera seluruh pemirsa Mimbar Umum dimanapun Anda berada. Kami pertama menyampaikan ucapan terima kasih karena diberi kesempatan oleh Kak Yadi ini diundang ke studio ini untuk berbincang-bincang. Sebenarnya banyak hal. Kalau hanya 2-3 jam mungkin nggak cukup untuk dibahas. Bahkan berhari-hari. Tetapi ada beberapa hal, poin terpenting yang harus kita sampaikan terkait dengan perkembangan seni budaya di Sumatera Utara ini. Pertama, saya ingin sampaikan bahwa kita diundang itu person karena secara organisatoris Dewan Kesenian Sumatera Utara sudah dimisioner. Secara kelembagaan sudah dimisioner. Secara lembaga dimisioner. Tetapi Kak Yadi, sampai detik ini belum ada pernyataan demisioner. Baik itu dari gubernur. Kenapa begitu, Bang? Kita tidak tahu, jangan ditanya kok begitu. Tetapi nanti pada akhirnya hasil dari Munas ini akan kita sampaikan arahnya ke sana.
karena kemarin alhamdulillah laporan secara tertulis sudah saya sampaikan kepada gubernur melalui Kadis Budpar Ekrab, diterima oleh Ibu Kabid Kebudayaan. Dan pada intinya kita menunggu regulasi yang terbaru dari pemerintah, apa kebijakannya, baik itu dari Mendagri, Menbud, ya kan, Kemendikbud, dan karena akan segera dilakukan SKB, ya kan, penyesuaian untuk 3 kementerian itu termasuk Menteri Keuangan, karena terkait dengan anggaran ini. Oleh karenanya dalam kesempatan ini seharusnya memang kronologisnya kami dengan Bang Apis ini berangkat atas nama Dewan Kesenian Sumatera Utara saya, karena diundangnya memang begitu kepada Saudara Baharudin, Ketua Dewan Kesenian. Mungkin juga Bang Apis seperti itu. Tapi itu bukan jadi soal. Yang penting kami sudah hadir. Dan kita berkumpul sekitar 260 Ketua Dewan Kesenian termasuk seluruh Indonesia. Termasuk ada juga Dewan Kebudayaan. Dewan Kesenian dan Dewan Kebudayaan. Kemudian ada komunitas. Komunitas ada juga ya. Dan ada yang memang dari dinas yang ini pengelola kegiatan seni budaya, dari diundang Pemda juga. Ya. Nah, itu kebijakan dari Dirjen untuk mengundangnya. Dalam kesempatan ini Kak Yadi, kami ingin sampaikan bahwa kami hadir dari Sumatera Utara itu selain dari Dewan Kesenian Sumut, ada Dewan Kesenian Medan, ada Dewan Kebudayaan Asahan, Dewan Kebudayaan Padang Sidempuan, dan MKDS. MKDS itu Majelis Kebudayaan Deli Serdang. Jadi kalau boleh saya sebut, kami di sana itu saya, Bahar, kemudian ada Apis Tahadi, ada Yondik Tanto, ada Wiler Anderson Pasaribu dari Asahan, dan si Roni Siregar dari Padang Sidempuan. Kemudian yang ketemu di sana itu komunitas, ada Ojak Manalu, dan ada Thompson. Thompson HS ya. Thompson HS. Dari beberapa kesempatan kami hadir, dan pada saat berlangsungnya Munas, kita sudah pada POM awal pendaftaran sudah disuruh pilih. Ada 5 komisi. Jadi kami yang berangkat itu beda-beda. Tapi ada 1 komisi yang berdua, ada yang pisah-pisah. Jadi 5 komisi itu semuanya ada orang Sumatera Utara. Ada ya. Nah, jadi dalam kesempatan pada sidang komisi memang ya terjadi sesuatu yang menarik. Di situ kita tahu bahwa orang-orang Dewan Kesenian, pengelola, pengurus mempunyai kemampuan daya pikir yang luar biasa untuk pengembangan kebudayaan. Kami melihat SC aja, steering committee yang terbentuk dalam simpul itu, dalam simpul Dewan Kesenian itu, tidak hanya dari DKJ, tapi ada yang dari NTB, ada yang dari Kalimantan, dari daerah-daerah ada duduk di SC. Di SC, bahkan komunikasi mereka hanya melalui Zoom aja. Dan dalam tempo sebulan itu sudah bisa mewujudkan kegiatan ini. Kegiatan besar. Nah, dan yang perlu kita lihat adalah backgroundnya, awalnya mengapa ini menjadi sesuatu yang menarik. Di bulan Oktober digelarlah Kongres Kebudayaan Indonesia. Nah, dari situ kita dari Sumatera Utara, informasi yang saya dapat dari SC, ada perwakilan dari Samosir ya, kalau nggak salah. Samosir, Medan pun ada. Medan juga ada. Medan Mancu. Oh gitu ya, ada komunitas ya. Oh ya. Itu yang sampai ke saya. Dan kelanjutan di situ ada semacam keinginan inilah Munas ini berlangsung. Oh begitu. Pada awalnya memang kongres. Bermula dari Kongres Kebudayaan. Dari kongres, ini juga akan kongres nasional, tetapi ya terjadi perdebatan, nama itu berubah menjadi Munas. Munas ya, harusnya Musyawarah Nasional. tadinya mau kongres juga ya? Kongres juga. Kongres Dewan Kesenian gitu ya? Iya, tapi itu memang kita dimintai pendapat, dimintai polling ya kan, mana yang terbaik. Akhirnya Munas. Iya, macam anu juga ya,
ormas atau partai politik ya, ada kongres, ada munas ya. Sebenarnya ya itu kan di dalam organisasi, apalagi kita selalu cenderung berjenjang. Oke, Ya kan, harusnya dari begitu ya. cabang, daerah sampai ke nasional. Tetapi ini harus digarisbawahi Ya. bahwa Munas ini bukan membentuk Dewan Kesenian Indonesia. Nah, itu dia kan. Nah, bukan. Memang yang ada adalah memang Dewan Kesenian Indonesia aja ya, bukan Dewan Kesenian Indonesia ya. Tidak. Ya, artinya tidak ada kepengurusan di tingkat Nggak ada, nasional. tidak ada kepengurusan. Dan yang menarik Kak Yadi juga mantan sekretaris DKSU ya kan, udah tahu persis bagaimana perjalanan kita ini kan. Iya. Iya. Saya hanya mengingatkan bahwa kita ini nomenklaturnya masih merujuk kepada Inmendagri 93. Inmendagri 5A 93 di zaman menterinya Pak Rudini. Dan itu menurut saya, setelah saya kaji, saya baca sampai 25 tahun ke depan sejak 92. 93. 93. 93. Terus sudah 30 tahun. Sebelum 30 tahun sampai, itu kan di 2017 lahirlah Undang-Undang Nomor 5 Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. tentang pemajuan kebudayaan. Kurun waktu 25 tahun itu ternyata di daerah-daerah itu beda-beda perkembangan Dewan Kesenian. Oke. Nah, yang menarik di 2017 itu sampai sekarang udah 6 tahun. Oh. Iya kan undang-undang itu. tahun, Tapi juga stuck nggak jalan. Iya. Dan yang fatalnya di undang-undang itu satu kalimat pun tidak ada kata Dewan Kesenian. Tidak ada, kita tidak sama sekali tidak disinggung. Karena mereka memfokuskan kepada yang 10 kebijakan itu ya kan, 10 objek kebudayaan. kebudayaan. Yang salah satunya adalah seni. Sementara dari 93 kita seni itu sudah bergerak di Dewan Kesenian. Artinya kalau kita mau agak ekstrim, ternyata di daerah tidak jalan. Pemerintah daerah tidak melaksanakan instruksi itu dengan baik. Ada beberapa daerah, DKJ termasuk kita misalnya Sumatera Utara, bergulir dengan itu. Tetapi di daerah lain hasil diskusi dengan teman-teman dari Maluku, dari Irian, dari Jawa Tengah sendiri, Jawa Timur, mereka nggak ada mengikuti tidak ya, instruksi itu tidak dijalankan. Itu ya. Terkait apalagi yang satu itu tentang anggaran. Yang nomor 5A ya, tentang anggaran. Apapun ceritanya, karena kita kan sama-sama tahu dan maklum. Kalau kita jalan sendiri, boleh-boleh saja cari dana dari luar dengan sponsorship dan lain sebagainya. Tetapi di dalam Inmendagri itu kan dipastikan ada satu pointer mengatakan bahwa kegiatan Dewan Kesenian didanai oleh APBD. Kayak dia udah paham betul. Inmendagri nomor 5A. Iya. Instruksi yang nomor 5 adalah tentang pembentukan Dewan Kesenian di daerah. Baru yang 5A ada 6 pointer itu. Ya. Saya udah itu belum dicabut kan Inmendagri-nya kan? Berarti harus masih berlaksana, masih berlaku. Regulasi kalau lahir undang-undang biasa Inmendagri secara otomatis tidak berlaku misalnya ya kan. Tetapi kenyataannya mengurusi seni budaya ini tidak semudah itu. Dan semua yang hadir di sana itu tidak semuanya juga memahami itu. Artinya bahwa kemampuan kita yang ada SDM-nya, pengurus-pengurus yang hadir menurut saya, karena kita kan berdialog terus, siang, pagi, malam terus. Karena tidak keluar dari ruangan, tidak keluar dari hotel. Pagi jam 8 start. Sidang terus. Sidang komisi, wah kalah dewan. Ini sidang seniman bersidang ya. Unik ini ya kan? Unik. Ya kan? Biasanya membuat karya, ini suruh bicara ya, suruh cakap. Makanya itu ya. Dalam kesempatan ini saya hanya berharap siapapun nanti jadi pengurus, siapapun di tingkat di level apapun harus ditambah dengan ilmu berorganisasi. Karena ada yang hanya berkarya saja. Dia karyanya, dia menganggap bahwa dia
Nah, dia mau jadi pengurus. Tetapi ketika mengelola, sebuah kelola tentang organisasi Dewan Kesenian itu sendiri, terasa rancu. Karena dia taunya berkarya. Tapi di organisasi, seperti yang kayak dibilang, sidang terus. Belum tentu semuanya itu di benaknya cocok. Ada yang, kalau gini aku mendingan pulang, mendingan buat karya misalnya. Lain kayak dia yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, kita semuanya berbaur, kita semuanya menyampaikan unek-unek aspirasi kita semua. Ada yang menarik itu Ponorogo misalnya. Dewan Kesenian Ponorogo. Dewan Kesenian Ponorogo. Ternyata produk yang lainnya, kalau kita ada 7 komite misalnya, dia nggak mau tahu itu, mau sastra, mau tari, mau apa. Yang penting buat kami di Ponorogo itu reoknya jalan, kan luar biasa. Sehingga ketua Dewan Kesenian Reok Ponorogo itu yang saya kenal, itu menjadi pengusaha. Pengusaha dalam artian, ya dia punya usaha. Komunitas reok itu, yang setiap minggu, diundang orang dan itu menghasilkan sesuatu finansial. Nah, kayak di kalau dalam kesempatan ini saya berharap siapapun kawan-kawan, saya tetap bangga. Bangga dalam artian kita sudah pernah diberi amanah dan kita sudah jalankan. Ini terkait ya intern ya. Dewan Kesenian Sumatera Utara itu secara intern sudah melaksanakannya sesuai dengan kemampuan. Kelemahan sudah pasti ada. Tetapi bukan itu yang kita persoalkan. Kita sudah jalan. 2017 SK itu diteken 2018. Dilantik Maret 2018. Itu SK Gubernur ya? SK Gubernur. Zaman Pak Tengku Eri Nuradi. Oh, Tengku Eri. Tengku Eri. Wow, Tengku Eri malah ya? Tengku Eri. Bukan 2017 Edi Ramayadi ya? Edi Ramayadi kelanjutannya. Beliau nerima kami audensi dan silakan lanjut. Sampai berakhirlah masa bakti kami 2022. Nah, saat saya berangkat ke sana itu saya menyadari bahwa itu udah dimisioner. Tetapi tidak ada pernyataan dari gubernur atau dari dinas bahwa kami dimisioner. Karena biasanya dimisioner itu diketok palu ketika musyawarah. Musyawarah ada ya? Musyawarah bukan tidak ada. Nah, sekarang kan goalnya ini regulasi yang saat ini kayak kita menggiring peta jalannya itu ada beberapa orang SC dan beberapa orang yang memang tangguh di depan Dewan Kesenian hasil Munas ini menggiring untuk ya mungkin bentuknya Inmendagri yang baru di bawah kepemimpinan Bapak Jenderal Tito Karnavian sebagai Mendagri. Kalau dulu Jenderal Rudini membuat itu, bisa jadi setelah 30 akan ada yang baru. Karena kalau bukan Inmendagri sulit untuk aplikasi di lapangan. Oke, tar dulu Bang. Ya. Nanti kita lanjutin yang kedepannya bagaimana gitu ya. Kita mau dengar dulu dari Bang Hafiz Taadi ini sebagai yang mewakili Medan. Ya, sebagaimana kita ketahui bagaimana situasi Dewan Kesenian Medan gitu ya. Agak apa begitu ya. Nah, Bang Hafiz bagaimana mengikuti musyawarah nasional kemarin itu? Pengalamannya gimana? Nih, selamat sore semua kawan-kawan, semoga kita sehat. Ini yang menarik, ini sebenarnya keresahan. Terjadinya Munas ini embrionya dari Kongres Kebudayaan kemarin. Kongres Kebudayaan. Yang menyebar beberapa SC terbentuk seperti diungkapkan rekan saya Bahar tadi. Ini menarik. Ini sebenarnya menjawab keresahan seluruh dewan atau pengurus Dewan Kesenian se-Indonesia, katakan Nusantara. Ini terjawab di sana. Banyak kelemahan-kelemahan sistem, tapi ada bahasa yang menarik, kenaikan level cara berpikir di Munas kemarin. Ada kata kerja di sana, kata kerja reposisi dan transformasi. Nah, melihat kalimat ini kita dalami dan kita telah kemudian kita interpretasi. Artinya ini penting. Selama ini mungkin terjadi
simpang siur antara sistem dari pemerintahan dengan apa? Dengan pelaku budaya yang terlibat langsung di Dewan Kesenian. Ini berperan jadi event organizer. Ini pilihan. Kata kerja, reposisi, menempatkan ideologi kembali Dewan Kesenian se-Indonesia, kekuatannya sebagai lembaga yang independen. Artinya lembaga independen ini punya kemitraan dengan pemerintah daerah masing-masing wilayah. Apakah Dewan Kesenian Sumatera Utara, apakah Dewan Kesenian Medan yang sampai saat ini pun sebenarnya masih rancu, dalam pengertian rancu, sistemnya tidak dibenarkan oleh pemerintah daerah kita. Ini digantung. Kita sudah bermusyawarah. Sistemnya ada ya? Iya, sistemnya ada. Kita sudah melakukan rembuk, bahkan mekanismenya itu sebelum kita musyawarah, kita lakukan rembuk seniman dan kita minta pendapat. Artinya kita kepingin ngobati luka tentang kebudayaan, tentang kesenian, peta kesenian kita di Kota Medan sebagai ibu kota provinsi. Kemudian setelah itu dilanjuti sekian bulan nih baru musyawarah, terbentuklah pengurus. Ketika itu kita sudah diperintah oleh Dinas Kebudayaan untuk melakukan musyawarah. Artinya secara hukum ini sah, ketok palunya sah. Artinya pertanggungjawaban itu sudah dilakukan mungkin oleh pengurus yang lama. Nah, menyikapi Munas kemarin ketika ada reposisi dan transformasi, ini adalah kesadaran baru. Sebagai kemitraan kita melihatnya ini keren, ini cantik. Kalau sistem itu antara wilayah kebudayaan, antara wilayah sistem pemerintahan ini disatukan, ini menarik. Artinya ada daya, ada energi mutualisme di sana. Artinya pihak dari kebudayaan atau kelembagaan Dewan Kesenian itu bisa memberikan masukan. Disitulah independensinya Dewan Kesenian. Memberikan masukan, menelaah apa-apa yang tentang pengembangan tentang undang-undang pemajuan kebudayaan. Nah, ketika kita bicara payung hukumnya tadi, payung hukum Dewan Kesenian ini bolong-bolong dalam tanda petik, bolong-bolong. Ini yang harus dibenahi. Nah, kemarin kita dalam Munas, ini menarik, kita memberi saran akan ada mendesak. Bahkan ketiga paslon kepresidenan nanti di tahun berikutnya. Capres-capres ini kita masukkan. Nah, kalau kita masukkan artinya mereka juga harus berpikir tentang masalah kebudayaan. Kebudayaan ini garda terdepan loh, benteng peradaban bangsa ini. Nah, itu perlu kita sikapi. Kemudian Munas juga memberikan peluang kepada KPU untuk memberikan slot-slot yang kita bicarakan kemarin. Nah, makanya muncul dan menarik dari 2009 sampai 2023 di penghujung hampir di penghujung tahun muncul satu kalimat baru ketika ada musyawarah Dewan Kesenian Nusantara se-Indonesia, kita katakan tadi ini muncul resolusi Ancol. Nah, ini menerbitkan bagaimana kita mendesak pemerintah Republik ini mendirikan kemandirian tentang Kementerian Kebudayaan. Nah, cantolan berikutnya adalah sebagai payung hukum dalam satu rel Dewan Kesenian itu dikuatkan sebagai sebuah kelembagaan dengan sistem atau hukum yang dikuatkan oleh Kemendagri, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, plus nyantol di Kementerian Keuangan, SKB, 3 SKB ini penguatan. Nah, kalau ini sistem anggaran kita ke depannya dengan pola ini, dengan kesadaran sistem yang dilakukan oleh pemerintah daerah, kalau ini clear, ini akan rapi. Karena kita sama-sama memantau ini. Sama-sama memantau. Nah, regulasi ini dibicarakan dalam setiap komisi. Bahkan peta jalan yang dilakukan ini semacam sketsa nanti kita anasir kembali, akan disempurnakan dalam setiap komisi oleh SC, mungkin terlibat pasti SC, dan akan dikawal untuk disampaikan ke beberapa kementerian, plus diserahkan juga ke beberapa wilayah nanti. Dan kita juga pelaku kemarin di Munas itu akan diserahkan itu. Nah, ini sebagai pertanggungjawaban kita nanti ke depannya bercerita tentang sistem yang sebenarnya. Artinya dengan pola kenaikan level cara berpikir Dewan Kesenian tidak seperti event organizer, ini perlu dan ini menarik. Makanya ada bahasa reposisi dan transformasi Dewan Kesenian
plus mungkin Dewan Kebudayaan. Bagaimana dua lembaga ini nanti bisa jalan dalam satu regulasi, dalam satu payung, dua-dua bisa meluncur. Artinya kalau kita bicara kesenian, pada akhirnya kan kita akan bicara tentang sebuah peradaban masa depan dan masa kini yang sedang bergulir. Nah, rel ini nantinya yang dinaiki oleh kelembagaan yang nama Dewan Kesenian atau Dewan Kebudayaan. Ini penguatan itu di 3 SKB Menteri tadi ini. Nah, selama ini kan kita hanya nerima dana hibah. Ini nggak jelas kapan suka mereka keluarkan. Nah, sistem ini sebenarnya sudah dinyatakan di mata anggaran kan. Bahwasanya seluruh anggaran itu dibiayai dari APBD masing-masing wilayah. Itu kalau kita menurut hukum yang lama. Tapi ini kan seperti dilupakan ini. Dan sistem juga di Medan ini kacau, kita anggap kacau. Sampai hari ini kacau. Kita hampir 2 tahun nggak dilantik. Wali kota tahu, tim kreatif tahu, dinas pendidikan dan kebudayaan itu tahu. Ini ada apa? Ini seperti ada gerakan masif. Maaf, ini gerakan sistem yang masif. Ini ada apa? Mendelegitimasi posisi Dewan Kesenian. Iya, posisi Dewan Kesenian. Artinya ini kan sebuah kemacetan cara berpikir. Ini kemacetan sistem untuk pengembangan ranah kebudayaan. Sementara undang-undangnya sudah dimunculkan, sudah ditelurkan. Nah, ada berapa poin kan yang sudah diapakan? Ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab pemerintah. Nah, ketika kita di daerah ya ini tanggung jawab pemerintah daerah. Tidak main-main ini. Ini tidak boleh dimain-mainkan. Karena kita masyarakat dan kita rakyat. Ketika rakyat cerdas, ini undang-undangnya juga di Undang-Undang Dasar 45 juga ada. Kecerdasan itu harus disauti dengan kebijaksanaan dan bijaksana. Itu penting untuk dipikirkan. Ini ada apa? Nah, sistem ini blunder ketika di pemerintahan daerah juga ada ring yang lain. Ring yang lain ini bayangan ya? Tim bayangan seperti katakanlah tim kreatif. Ketika kita membayangkan tim kreatif, wah ini keren ini tim kreatif. Tapi kok tiba-tiba kita harus lapor kemari? Toh mereka terlepas dari sistem, ini swasta murni loh. Ini swasta murni, ini perlu disikapi. Artinya ini perlu dilihat ke depannya. Medan kok seperti ini? Ada ring swasta murni yang sepertinya ikut campur tangan dengan apa? Karena Dewan Kesenian Medan ketika ada rembuk, ketika ada musyawarah itu resmi. Dan sangat legal. Karena ketika kita musyawarah itu dihadiri oleh Kepala Dinas Kebudayaan ketika itu belum merger dengan Dinas Pendidikan ya, dan membacakan pidato pembukaan Wali Kota Medan. Kemudian resmi dan ditutup oleh Kepala Dinas Pariwisata Medan. Secara bentuk, secara format, secara sistem ini kan diakui. Toh dalam pelaksanaan kok sampai sekarang tidak diakui. Ini ada apa? Sudah berapa tahun tadi? Iya, hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun ya. Artinya dari ini tahun kan lalu kemacetan cara berpikir. Kalau pemerintah nasional mendengungkan, mensosialisasi tentang Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5 2017 itu, ini berarti kan pengkhianatan dalam tanda petik ya. Pengkhianatan terhadap kebudayaan itu sendiri. Makanya di Munas Resolusi Ancol kemarin kita meminta, mendesak, dan ini urgen dan ini penting munculnya Kementerian Kebudayaan secara otonom. Itu gambaran besarnya. Berarti ada 2 hal penting. 2 hal penting dari hasil musyawarah nasional. Pertama adalah pembentukan Kementerian Kebudayaan secara mandiri. Wah, ini mungkin ini dari hasil rembuk seniman seluruh Indonesia itu ya. Hasilnya harus ada kementerian tersendiri. Begitu ya, sehingga potensi kebudayaan, undang-undang kebudayaan bisa digerakkan ya, bisa dijalankan. Oke, kemudian tadi yang kedua SKB. Surat keputusan bersama ya antar kementerian. Ini mungkin yang untuk memperkuat posisi Dewan Kesenian se-Indonesia. Berarti posisi sekarang ini adalah menunggu SKB. Nunggu SKB. Dan ini penguatan sistem di daerah wilayah masing-masing. Supaya sistem kuat sampai ke daerah. Mungkin setelah Munas ini ada harapan kita. Kemarin ada desas-desus justru ketika sudah pasca Munas akan dipanggil kepala daerah, dikumpulkan kementerian untuk katakanlah ini sebentuk edukasi tentang Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan dan ini tentang sprint dari pusat. Artinya
Dari Kemendagri juga hadir kemarin ya, diwakili oleh Pak Sukoco dan Pak pembuat undang-undangnya yang menandatangani itu Pak Sony Sumarsono. Bahkan Dirjen hadir, Direktur Kemendikbud itu hadir. Jadi kemarin itu musyawarah itu tidak hanya hadir dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku penyelenggara, tapi juga ada Kementerian Dalam Negeri. Iya, benar, Oke. benar. Dari Kementerian Keuangan kah? Iya. Ada juga. Harusnya hadir, tapi berhalangan ya. Ada diwakili oleh Ada diwakili. Ibu apa ya? diwakili? Berarti hadir lah. Hadir secara kita kementerian. tahu. Ya. Karena kan desakan tadi adalah SKB. Benar, 3 benar. menteri, ya Iya. kan. Nah ini dikawal 6 bulan ke depan ini Harus dikawal. dikawal, ya. Dan tim ad hoc-nya nanti juga akan muncul di setiap daerah. Oke. Ini penting, karena ini penting. Dan kenapa kita bilang urgent tadi? Artinya ini sebuah sistem yang selama ini Dewan Kesenian di se-Indonesia ini hasil Munas kemarin ya dalam tanda petik nih stroke ini tersakiti. Mau jalan juga terpincang-pincang karena sistemnya seperti masif seluruh Indonesia ini, seperti ada pembelunderan. Nah ini yang penting disikapi. Artinya janganlah kesenian seperti itu. Kalau lahirnya munculnya sudah Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 itu, ini harus gencar. Karena ini tanggung jawab pemerintah. Dan kita sebagai masyarakat pegiat kebudayaan atau pegiat seni, ini juga punya tanggung jawab penuh. Karena di benteng terdepan dari sebuah persatuan, sebuah negara. Itu penting disikapi. Nah, pemirsa, ini bagi teman-teman lah nih yang duduk di pemerintahan ya, bahwasanya publik seni, publik kebudayaan ini pasti akan menagih ya, akan menunggu hasil dari musyawarah nasional Dewan Kesenian dan atau Dewan Kebudayaan se-Indonesia itu. Nah, tadi sudah kita dengarkan bagaimana hasil resolusi Ancol itu. Wah, ini. Jadi dengan begini mungkin siapapun nanti yang akan menjadi presiden ya, yang akan datang 5 tahun yang akan datang, berarti amanah ini akan ditagih. Pertama adalah Kementerian Kebudayaan sendiri. Wah, ini dari capres-capres yang ada ini, begitu kan? Nah, kemudian ini merupakan PR bagi calon presiden kita ketiga kubu itu. Nah, kemudian juga bagaimana perwujudan dari SKB 3 menteri itu sebagai memperkuat payung hukum Dewan Kesenian di Indonesia. Kemudian Bang Hafiz dan Bang Bahar ya, kalau begitu apa yang mau dilakukan lah untuk Sumatera Utara gitu ya? Ya kita tahu bahwasanya memang Dewan Kesenian Sumatera Utara itu sudah vakum ya sejak tahun lalu ya. Kemudian agendanya apa mau kita buat gitu kan? Secara sistematisnya begitu kan, sembari menunggu SKB 3 menteri, berarti kan masih ada agenda konstitusi yang harus dibuat oleh pengurus lama Dewan Kesenian Sumatera Utara. Begitu juga Bang Hafiz ya, selaku ketua terpilih Dewan Kesenian Medan dalam Rembuk Seniman dan musyawarah seniman. Rembuk Seniman dan Musyawarah Seniman. Dua ya. Kita sejak tahun 2021 ya. 2021 itu Rembuk Seniman. 2022 Musyawarah Seniman Dewan Kesenian Medan. Ya. Nah, kira-kira nanti upaya apa yang mau kita lakukan lah, yang mau seniman lakukan lah untuk mendesak pemerintah ya supaya Dewan Kesenian ini bisa berjalan lah sebagaimana mestinya, karena tadi menurut Bang Hafiz sebetulnya sistem sudah ada dan sudah berjalan gitu kan. Nah, ini bagaimana ini? Apakah memang ruwet seperti benang kusut atau sebetulnya nggak ada benang kusut gitu ya kan? Atau bagaimana nanti yang mau? Ya sebenarnya ini benang ini kusut. Kusut ya? Kusut. Karena sistem yang kita alami ini seperti kusut. Iya. Karena kita secara formal kita sudah lakukan lobby, kita sudah lakukan audiensi, surat. Tapi surat kita juga, ini kan lembaga resmi yang dibentuk oleh negara, yang disahkan oleh negara secara hukum. Surat yang kita masukkan di Dewan Kesenian Medan itu sudah, ke Sekda sudah, ke Wali Kota sudah. Secara konstitusi sudah secara dilakukan. konstitusi sudah kita lakukan. Dan kita baru sekali ketemu dengan Wali Kota.
Ini seperti ada benteng. Nah, surat kita ke Sekda sampai hari ini belum berbalas. Secara formal, secara normatif, hukumnya sudah kita ikuti. Ke Dinas Pendidikan, ini juga porak-poranda karena kepala dinasnya sudah gonta-ganti. Dari mulai yang pertama ke Dinas Pendidikan, kemudian PLT, masuk yang baru. Kita surati, sebelum musyawarah kita surati. Sudah 3 kepala dinas. Kenapa ini nggak disauti? Kita lembaga resmi loh. Lembaga yang diakui negara. Secara sistem kan. Harusnya mereka paham. Kenapa ada apa ini? Atau dengan adanya Dewan Kesenian, kita juga nggak ngambil kue mereka kok. Kalau kita bicara kue, dalam artian yang lebih khusus gitu. Kita akan bekerja secara bersama-sama. Kita akan memikirkan bagaimana memaju. Kita juga membuat konsep kok. Dewan Kesenian Medan memberikan konsep itu kepada wali kota. Kalau tidak salah itu 48 halaman dengan sistematis konsep kerja ke 21 kecamatan yang ada di Medan. Kemudian kan memang unik ya untuk Dewan Kesenian Medan itu sudah ada peraturan wali kota. Nah itu bagaimana itu untuk perbaikannya itu? Itu kita revisi dari awal. Ini ada bahasa hukum nanti kita singgung dan itu kabarnya sudah kita revisi dan sudah masuk biro hukum. Karena tapi bisa jadi se-Indonesia nih baru Medan yang punya peraturan wali kota tentang Dewan Kesenian. Ketika kita sudah revisi, kita tawarkan ini sudah sampai di biro hukum dan kita ketemu dengan biro hukum sudah berapa kali. Ketika masa Dinas Kebudayaan sendiri belum bermerger dengan Dinas Pendidikan, kita sudah ketemu dengan biro hukum Pemko Medan. Dan kita juga revisi membuat regulasi pertemuan-pertemuan dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Taman Budaya. Ketika seniman dalam tanda petik diringin terusir, kita bilang, tapi mereka bukan diusir. Nah ini masuk lagi. Dan kita sudah ketemu dengan wali kota kita. Kita ngobrol secara persuasif. Diterima. Apakah ini diterima hanya lip service? Hanya pemikiran itu kan ini kita pada akhirnya kita menduga. Kenapa kita menduga ngarah ke ranah itu? Karena kita tidak digantung, sistem kita digantung. Ini ada apa? Nggak boleh gitu dong. Secara hukum kita lembaga resmi soalnya. Kan seperti itu. Jadi silakan Bang Bahar. Kalau itu tadi suasana di Medan. Ini kisru di Medan ini. Sebenarnya kita nggak usah menyebut tanda kutip kisru, karena kita kan sedang berjalan. Kalau dari Sumatera Utara, kita di Dewan Kesenian itu setelah mengadopsi hasil Munas, itu saya lihat kita harus pastikan bahwa Dewan Kesenian yang dikedepankan sebagai mitra kerja pemerintah daerah. Tapi Dewan Kebudayaan sepertinya untuk sementara ditangguhkan. Tapi di Sumatera Utara sudah ada beberapa kabupaten kota yang mengusulkan Dewan Kebudayaan di daerah-daerah ya. Tapi itu nggak jadi masalah. Yang penting buat kita di Sumatera Utara kita tetap jalan. Bahkan mulai berakhirnya masa bakti 2022 Maret itu sampai kemarin kita sudah membuat beberapa rapat intern kepengurusan yang ada yang masih aktif. Kita susun kepengurusan baru 2024 sampai 2028 dan itu sudah kita laporkan ke gubernur secara tertulis. Bahkan kami minta audensi, tapi sampai hari ini tunggu. Itu ya. Tunggu. Karena seperti tahu menunggu bahwa sebulan kemudian terjadi ada KKI, ada Munas dan ini kemarin ketika kami Sumut secara resmi menyerahkan hasilnya kepada Ibu Kabid Kebudayaan. Nah, jawaban beliau ke depan adalah memang akan segera dibuat musyawarah. Tapi dengan catatan kita menunggu instruksi yang dari pusat. Mungkin SKB itu. Nunggu SKB. Karena kalau melihat ininya, berarti menunggu payung hukum. Payung hukum. Karena itulah dasarnya. Supaya mereka bisa gerak. Bisa gerak. Karena kalau di Sumatera Utara ini kan beda. Kita memang harus mengumpulkan banyak beberapa loh. Dari 34 kabupaten kota mungkin hanya 5 atau 6 yang aktif. Nah, itu harusnya menurut saya ke depan harus dikembangkan. Medan sudah ada,
Binjai bagaimana, Tanah Karo, Tanjung Balai sudah ada Dewan Kesenian. Tanjung Balai sudah ada, Bobi dan kawan-kawan tebing. Tetapi terbukti ketika ini Munas Nasional semua diundang oleh panitia, nah nama mereka nggak muncul. Itu yang kita pertanyakan. Tidak hadir ya? Tidak hadir. Tapi diundang ya? Menurut mereka diundang, tapi kepada siapa diundang? Nah, kita tidak mencampuri itu. Dalam artian Dewan Kesenian tidak ada ini loh komando, semacam komando. Dewan Kesenian makanya tidak ada Dewan Kesenian Indonesia. Tetap dia dewan di daerah. Ya. Sumatera Utara sendiri tidak ada koordinasi langsung komando ke bawah. Misalnya orang Apis, kawan-kawan di Medan membuat sesuatu, tidak perlu ada rekomendasi dari kita misalnya. Tapi ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kalau ini lebih baik, lebih tertata dengan baik tata kelolanya, saya kira bukan tidak mungkin. Atau jangan-jangan Dewan Kesenian Sumatera Utara tidak diperlukan apabila memang Dewan Kesenian Kabupaten Kota ada. Gimana kira-kira? Enggak ada masalah. Saya sudah katakan, Dewan Kesenian Sumatera Utara tidak harus yang dari SK Gubernur. Kalau perlu kita buat notaris. Kita notariskan DKS. Independen. Karena itu yang dibutuhkan loh. Kenapa rupanya? Iya. Bukan tidak mungkin. Nah, apakah sudah ada akte notaris Dewan Kesenian Sumatera Kita Utara? sudah siapkan dan kita sudah daftarkan. Berarti belum ya? Jangan dulu dijas belum. Kita sudah berbuat dan kepengurusan itu sudah kita masukkan ke notaris. Sudah. Sambil menunggu SKB juga. Bagaimana ini? Bagaimana kebijakan Gubernur Sekyu Dinas Kebudayaan Ekrap ya kan Sumatera Utara. Karena apapun ceritanya kita kan underbone di bawah mereka. Walaupun ya bagaimana cerita. Kalau ada Dewan Kesenian yang independen yang pakai akta notaris berarti tidak perlu menunggu SKB. Ya itu lembaga independen sendiri resmi ya. kalau punya payung hukum sendiri sampai ke Menkumham itu. Tidak perlu di bawah pemerintah. Itu jalan terus. Gitu ya. Itu jalan terus karena secara resmi kami kan melapor kepada petunjuk dari dinas kemarin itu kita tunggu Pak. Kita tunggu payung hukum yang terbaru, kita tunggu SK. Kalau itu sudah jalan, segera kita buat. Saya bilang silakan Bu, itu yang terbaik. Kita sudah siapkan pertanggungjawaban. Nah, kan gitu. Jadi secara konstitusi sedang disiapkan oleh Pemprov ya. Pemprov melalui menunggu dinas SKB tadi. Tapi ini kelemahan kita di Medan bahkan Sumatera Utara menunggu. Sementara di beberapa di beberapa wilayah se-Indonesia kemarin ini sudah action semua. Betul. Ini respect semua. Artinya gubernur, cepat, bupati plus dinasnya itu cepat ya? menyikapi. Gitu. Kita kurang sigap. Nah di Sumatera Utara ini yang agak lambat. Ini ada apa kan gitu. Makanya pertanyaan tadi kalau ini bukan persoalan, ini persoalan. Ini ada apa? Artinya ini sudah lama. Kita bicara ketika Dewan Kesenian sebagai kelembagaan seni yang independen atau mitra pemerintah. Ini kan harus ditegakkan hukumnya. Kita kan sama, kita bicara hukum ini. Ketika kita bicara hukum ya kebijaksanaan pemerintah juga harus jelas kepada lembaga itu. Makanya berarti dipertanyakan nih. Iya, Dewan Kesenian ada apa? Ada apa di tubuh pemerintahan kita? Sampai musrembang, musrembang seniman bertahun-tahun di provinsi ini dan di kota Medan jarang dilibatkan kok. Jarang ya. Bukan jarang, tidak pernah. Nah itu kan. Ini kan Jadi, diperhalus, ditegaskan oleh ketua. Musrenbang itu memang tidak Harusnya pernah. ada. Harusnya. Karena Dewan Kesenian itu kan dibiayai oleh APBD. Harusnya ikut musrenbang supaya tahu masalahnya apa begitu ya. Makanya ke depan ini kita kebetulan saya di Komisi 5 kemarin itu membahas tentang politik dan anggaran itu. Seluruh apapun bentuk anggaran yang ada di daerah, Dewan Kesenian dilibatkan. Bahkan mulai dari musrenbang di tingkat desa Kak. Tingkat desa, kecamatan, kabupaten, kota sampai ke ikut dalam rapat, mengajukan, memberikan masukan. Tapi ini memang belum pernah.
seingat saya ya sebagai Harusnya pengurus begitu ya. Ya itu ada- yang terjadi di wilayah kita. Itu harus yang ada terjadi. pelibatan seniman dan budayawan dalam hal pengambilan kebijakan ya dalam forum-forum seperti itu. Betul. Ya. Karena berawal kan dari musrenbang ya untuk perencanaan pembangunannya ya. Wah ini yang harus diluruskan ini. Ya, kita sudah kabari kok ke dinas, sudah kabari, sedang dipelajari apa. Tapi kita juga, saya berangkat mandiri tanpa ada fasilitas dari pemerintah daerah. Karena kalau kita urus ini berjenjang dan sangat rumit, lama sekali. Surat kita juga nggak disauti kok. Jadi memang Kan seperti itu. saya Ya. luruskan memang Jangan diluruskan kalau memang bengkok. Jadi artinya harus gini, diluruskan kalau nggak bengkok. terkait dengan berangkat mandiri misalnya. Semua juga mandiri. Karena yang diundang itu adalah personnya. Person ya. Person. Saya misalnya sebagai ketua, undangannya itu langsung dari dirjen. Tetap membawa atas nama lembaga. Karena kan Tetapi- pesertanya adalah pengurus dewan kesenian, dewan daerah. Yang diakui oleh pemerintah Kemudian daerah. komunitas Maka- yang diakui pemerintah daerah ya. Iya, harusnya itu kan diperhatikan daerah. Iya, Kita kan mandiri. pertanyakan regulasinya di sana Nah. ketika kita registrasi. Bagaimana kami yang belum mendapat surat mandat? Iya. Nah, Legalitas dari legalitas pemerintah dari pemerintah. masing-masing. Jawaban mereka simple. Panitia Munas, silakan Dewan Kesenian Bapak aja yang menugaskan Bapak. Teken. Dan itu yang kami lakukan. Jadi sekjen dan saya yang teken menugaskan saya berangkat. Ah gitu kira-kira. Dan Jeruk itu makan jeruk. dan itu yang diterima. Kan Iya, iya, gitu benar. kan. Memang, Itu memang diminta surat memang tugas seperti Tapi itu. kan secara hukum, kenapa ini juga harus diperhatikan? Maksud omongan saya tadi, bahwasanya ini kan lembaga yang diakui oleh pemerintah. Oleh pemerintah. Harusnya kita kan Iya. minta petunjuk apa yang kita perlu kita bicara. Tapi kalau Karena ini sekarang, internasional, Padahal kan itu. kita ingin baik-baik Iya. ya. Ini kan pemerintah punya. Jangan dianggap kita Seniman- nanti seniman ingin berbaik-baik. berseteru Ayo, gitu. ya. Ini kan ada implikasi bahwa ini kita seperti berseteru. Iya. Tidak sebenarnya. Seolah-olah seniman memusuhi pemerintah gitu Iya. ya, tanda petik gitu. Padahal kan enggak ya. Tidak. Padahal Tapi kalau menjalankan sudah sistem itu ya. sudah jelas nanti regulasi dari SKB itu terkait anggaran dan lain sebagainya, kita ikuti, kita lihat nanti kebijakan daerah. Oke. Karena bukan tidak mungkin ada dewan kesenian tanda kutip tandingan di luar yang swasta. Bisa-bisa saja. Ya, artinya Dewan Kesenian ketika ada kata kalimat kerja tadi reposisi dan transposisi sebagai polisi Transformasi itu kan perubahan yang benar-benar polisinya untuk Tapi sistem. memang se-Indonesia Pengembang. itu kepengurusan Dewan Kesenian kan memang di-SK-kan oleh pemerintah daerah ya. iya. Semua itu ya. Wajib Oke. karena ada surat hukumnya kan, Iya. payung hukumnya sudah ada. Kemarin misalnya Sulawesi Selatan itu kita Payung hukumnya sementara Inmendagri itu masih. ya. Masih itu ya. Jadi Sulawesi Selatan misalnya kita lihat kawan-kawan di sana langsung begitu pulang persiapan musyawarah daerah penggantian pengangkatan ketua baru. Oke. Tapi itu kan masih payung hukum yang lama. Nah, alangkah indahnya karena kita memang menggiring SKB tadi, ya itu sudah kita sampaikan dan Pemprov Su sepertinya menyampaikan itu ke saya, kita tunggu yang terbaru. Oke. Ya kan? Menunggu- Kebijakan yang terbaru. Ya, menunggu yang baru ya. Ya, Selain karena Inmendagri tidak itu lama ya. itu Kak. Heeh. Kalau menurut ininya Ya tahun ini juga. enggak lah tahun depan lah. 3 bulan ke depan ini harus 3 bulan. Nah, jadi tidak lama. Untuk tahun 2020. Tahun 2024 baru sudah ada muncul. Kira-kira Supaya gitu. payung hukum Jadi kita itu ada. bergerak. Nah, pesan dari kemarin melalui Kadis melalui Kabid, silakan Bapak-bapak seniman budayawan lakukan aja apa yang bisa dilakukan, berkarya terus. Nah, Kan begitu, berkarya untuk terus. mereposisi, termasuk mereposisi Dewan Kesenian Iya. Sumatera Utara. Iya. Ya kan? Sembari menunggu SKB itu perlulah Buat kegiatan dan saya kemarin itu untuk sudah persiapan mereposisi itu. bahkan kita sudah siapkan agenda kegiatan, 2 agenda kegiatan. Yang pertama itu kan PR dari Kongres 2019, Kongres Kebudayaan 2019. Oh, ya. Itu semua daerah harus membuat kegiatan Pekan Budaya Daerah.
Karena di Pekan Budaya Nasional waktu itu kita hadir di sana. Nah, untuk itu kita sudah menyiapkan proposalnya, agenda kegiatannya, dan satu lagi seperti yang disampaikan oleh pihak dirjen ke saya sebelum berangkat, tolong siapkan kegiatan yang mengkolaborasikan 2 komite di Dewan Kesenian. Kami di Sumut sudah merumuskan, saya sudah rumuskan komite sastra dan komite seni rupa. Jadi judulnya Sumatera Utara dalam lukisan dan puisi. Nah, itu satu. Yang kedua, Pekan Kesenian Daerah Sumatera Utara. Proposal itu sudah saya serahkan langsung ke Dirjen dan kopiannya Untuk agenda atau nasional. agenda nasional, supaya di backup. Ya. Dan itu semalam juga sudah saya serahkan ke pihak Disbud. Mudah-mudahan kita nanti Dinas Kebudayaan Pariwisata Ekrab Sumut ya melihat memberi atensi tentang itu. But Parekrab. Bud Ekrab. Oke. Jadi walaupun kata beliau kemarin agenda untuk rencana 2024 sudah ditutup programnya. Kita tidak tahu. Iya. Dan bukan tidak mungkin bisa dibulak-balik. Paling nanti di Ya tunggu 2025 lah. perubahan APBD. Aha. P atau PAPBD ya. Desember atau bulan Januari ini. Makanya Ya ini nasib seniman kan selalu seperti itu. Artinya, makanya ini Karena menunggu tidak ada perpanjangan seniman sih. artinya Ya kan, sebenarnya di kita DPR. bicara itu kan kita bicara sistemnya. Makanya Kota Medan, kita di Medan tidak bicara proposal. Kita bicara sistem lingkaran bahwa seniman itu jangan dianggap seniman hanya tangannya di bawah, tidak. Kita memberikan gagasan. Dan itu 48 halaman sudah kita serahkan ke Wali. Kita bermain seperti filosofis obat nyamuk. Kita bakar pinggir sampai lurah, camat itu kita apresiasi. Kebutuhan di wilayah ini seperti apa? Itu konsep. Yang kita berikan konsep, bukan proposal. Artinya kita kepingin ngobati luka dulu. Bukan kalau proposal, saya kira ini jauh-jauh buat proposal nih. 3 orang ini kalau kita duduk satu hari bisa 20, bisa 30 proposal. Enggak, artinya tapi bukan- tujuannya kemana? Ini konsep, kita bicara konsep. Di Medan itu kita bicara konsep dulu. ya. Artinya setelah konsep ini jelas, rata, ini sistem itu regulasinya itu berjalan dengan sendiri. Sistemnya bukan manusia yang berjalan, tapi sistem yang berputar. Berarti Ini yang sistem Medan ini. sedang fokus untuk memperkuat sistem. Sistem, ya. Karena struktur organisasi tadi itu yang harus diperkuat ya. Itu musyawarah reformasi kepengurusan 2022-2027. Karena kan sudah jalan ya, sudah ada tinggal memperkuat Ketok palunya, lagi, ya. tinggal ketok palunya. Tinggal secara resmi gitu. Iya. Jadi Kalau Sumatera Utara ini sedang mengatur juga. iya semuanya. Mengatur pertemuan nanti itu, musyawarah namanya ya, judulnya musyawarah yang akan datang berarti tahun yang akan datang. Nah, cuman mau dibuat ketua, sementara belum itu mau dibuat acara-acara apa ya? Acara-acara itu kan tergantung masing-masing seniman dan budayawan mau silakan berkarya. Jadi sekali lagi saya tegaskan, apa yang kita buat, Medan yang buat, tidak ada hubungan koordinasi komando ya. Benar, nggak ada Supaya hubungan. jangan nanti para pemirsa berpikir, wah seolah-olah kami ikut apa istilahnya, mengontrol Apes dan kawan-kawan. Tidak. Silahkan jalan dengan konsep masing-masing. Iyalah, Tetapi Dewan Keseniannya masing-masing ya. Iya. Ya, sistemnya juga beda-beda. Beda-beda. Ya. Yang Cuma nanti ada, kalau memang lahir nanti instruksi baru atau apapun namanya dari SKB itu, ya kita sama-sama belajar. Kita saling menghargai ke depan. Kita lihat lagi, tidak menginikan individu tertentu yang mengusung seolah-olah ini terjadi kelompok-kelompok. Itu yang saya berharap. Itu Enggak, sebenarnya kita tidak berpikir individu. Justru kita kolegium nih. Makanya kita bicara koloni nih. Apapun nanti bentuknya, apapun nanti konsepnya, silakan. Harapan saya sebagai di Sumatera Utara,
ya kan? Walaupun saat ini kita belum lagi melakukan hal-hal yang terpenting, Karena kita memang, berharap itu jadi pokok persoalan. Ini yang unik memang Bang Hafiz, yang unik ini Ya. Sumatera Utara. Ya. Kalau Dewan Kesenian Daerah tingkat 2 itu sudah aman ya, Iya, bupati-bupatinya. seniman-seniman daerah ya di kabupaten, di kota gitu kan. Nah, yang Sumatera Utara ini, ya kan, yang unik, siapakah nanti yang hadir peserta musyawarah Dewan Kesenian Sumatera Utara, begitu kan? Apakah ada perwakilan-perwakilan dari seniman-seniman atau dewan-dewan kesenian tingkat 2, ya kan? Nah, ini unik, Bang. Jadi nanti bisa diatur lah ini bagaimana mekanismenya. Makanya mekanisme sekali musyawarahnya. lagi kita menggarisbawahi, kita menunggu. Ya. Walaupun Ya. menunggu itu sangat menyebalkan ya. Siap, kita menunggu ini, menunggu regulasi ya Iya. supaya segera diturunkan Oke. oleh pemerintah Iya, saya pusat kira gitu. untuk dilaksanakan gitu. Jadi kita menunggu, seniman menunggu SKB itu ya, dan seniman juga menunggu adanya penguatan posisi Dewan Kesenian di Kota Medan, di Sumatera Utara, dan di daerah-daerah lainnya di Indonesia, karena kemungkinan besar masalah Dewan Kesenian se-Indonesia itu sama ya, bukan beragam tetapi seragam, yaitu bagaimana tentang mekanisme pembentukan Dewan Kesenian di daerah, dan bagaimana kepentingannya bagi seniman dan kegiatan kesenian itu sendiri. Jadi demikian pemirsa, perbincangan kita tentang Dewan Kesenian ini. Wah, ini kalau sudah seniman yang berbicara ini, wah, entah kapan habisnya gitu ya kan. Bisa Nah, jadi kita potong sampai di sini ya, Bang Bahar, Ya. Bang Hafiz. Ya, baik. Semoga Terima kasih. harapan kita ini tercapai. Mungkin satu kalimat penutup dari Bang Bahar dan dari Bang Hafiz untuk pemirsa tentang Dewan Kesenian ini. Silakan. Baik, dari saya, tetaplah rekan-rekan, saudara-saudaraku, para seniman dan budayawan, kita berkarya sesuai dengan bidang yang kita laksanakan. Kemudian masing-masing komite perkuat, dan kawan-kawan di daerah segera kita lakukan koordinasi yang baik. Walaupun belum ada ketentuan, belum ada kepastian koordinasi, komando dan lain sebagainya, tapi silaturahmi antar pengurus, antar kita, tetap kita jalin dengan baik. Karena apapun ceritanya, persaudaraan di atas segala-galanya. Oke. Terima kasih. Ya, silakan Bang Hafiz. Ini closing statement ya. Ya, closing statement. Saya kira yang perlu dibangun itu membuka cara pikir, Ya. kebijaksanaan batin dan cara berpikir kita untuk mengedepankan apa yang mau kita kedepankan. Ini kebijaksanaan, artinya batasan kita dengan pemerintah pasti punya batasan, tapi bagaimana menyatukan sistem cara pola berpikir kita ke depannya kepada masyarakat. Karena kita akan mengimplementasikan sesuatu gagasan kepada masyarakat, bukan kepada diri kita. Artinya bahasa kesenian itu selalu padu dia, memanusiakan manusia. Artinya bagaimana kita melempar sistem ini dengan keterbukaan. Artinya keterbukaan cara berpikir, keterbukaan cara visi kita berpikir, keterbukaan masa depan peradaban itu sendiri. Saya kira itu. Nah, ini sistem ini yang harus diperbaiki di kota ini. Terima kasih. Selamat sore. Demikian siaran rubrik budaya Mimbar TV Koran Mimbar Umum hari ini. Semoga perbincangan kami bisa mengena di hati pemirsa sekalian. Amin. Seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih kepada Bang Hafiz dan Bang Baharudin, juga kepada pemirsa. Pemimpin umum Bapak Muhammad Hasbi Al-Faus Lubis. Penanggung jawab Bapak Jalaluddin, pemimpin redaksi Bapak Ngatirin. Teknisi Jaim, Jaki dan Rizky, dan saya sendiri pengasuh atau pembawa acara Suyadisan mengucapkan sampai bertemu pada edisi berikutnya. Salam seni budaya Indonesia. Salam. Ahoy, horas, menjua-jua, enjua-jua, yahoo.
Bu, oi di sana, salam apa? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, mari kita minum. Thank you. Keren. Bukan horas, moras katanya.